Hari ini kita akan berbicara masalah Santo Santa dan bukan Yang kudus lah. apa orang kudus dan ini martir. Air minumnya ambil dulu apa? Orang kudus itu apa sih maksudnya sebenarnya? Orang yang hidup dengan jalan yang benar, jalan dimaui oleh Allah. Benar sekali. Orang yang hidupnya melakukan kehendak Allah. Orang kudus itu tidak hanya monopoli orang-orang apa? Klerus. Iya, klerus. Bukan hanya Apa monopoli. itu klerus? Klerus itu ya, itu seperti romo-romo ya, uskup apa sih Pak Remi, apa istilahnya itu? Kelompok yang mendapatkan panggilan khusus. Ya, mendapat panggilan khusus, ya itu klerus sebenarnya mereka itu kan orang-orang yang pelayan Tuhan lah secara istimewa. Ada yang terakhir kita tahu sendiri kan, Carlo Acutis. Ya, anak muda. Yang anak muda di mana dia sudah dibeatifikasi menjadi apa beato kan? Beato sebentar lagi mungkin nanti siapa tahu bisa dikanonisasi menjadi santo. Kalau kayak Mother Teresa udah belum? Mother Teresa sudah. Dia udah bukan lagi beata. Bukan lagi beata, udah santa. Udah santa. Dan Ya. dia hebatnya itu jadi pembuka jalan di India ya untuk orang seperti dia dan di seluruh dunia gitu. Dan dia bukan melayani. dia bukan menjadi model di India saja. Kalau Ibu Teresa, kita sekarang menyimpan ke apa Ibu Teresa ya, karena berkaitan dengan Santo Santa. Dia tuh model seluruh dunia. Coba kita lihat pada saat dia meninggal, dunia berduka, seluruh dunia hampir numplak ke India semua. Orang India sendiri, ya yang notabene ya mungkin kalau dibilang Pada akhirnya pengakuan dari pemerintah India Ya. kan memberikan dia gelar Rose of India itu. Jadi Mawar India. Mawar India, benar. Jadi jangan berkecil hati kita semuanya bahwa kehidupan ini sebenarnya tujuan utamanya sih mau kemana sih? Kan mau ke Sang Pencipta kembali kan itu. Betul. Itu tujuan utama hidup manusia ini. Tidak ada tujuan yang lain. Semua manusia akan kembali kepada penciptanya kembali. Dan kita berharap ya orang-orang yang beriman kepadanya mempunyai tempat yang bahagia di surga. Hidup ini terbagi tiga bagi kita gereja Katolik, ya. Satu, buat apa? Orang-orang jahat itu tempatnya di mana? Katanya. Iya, Di mana itu? di neraka. Di neraka. Kemudian satu lagi hidup manusia, tetapi dia baik di dunia, tetapi belum cukup sebenarnya membawa dia langsung kepada Allah Bapa. Apa itu namanya? Tempat api penyucian. Bukan pencucian ya, Penyucian. penyucian. Dan kemudian orang-orang yang perbuatannya langsung ya sebenarnya sudah langsung sesuai dengan kehendak Allah apa yang dilakukan di bumi ini. Setelah meninggal dia langsung terangkat ke surga bersatu dengan para pemikir. Dambaan semua urusan manusia, insan yang percaya kepada Allah adalah masuk ke kerajaan Allah dan bersama para rekannya berbahagia dan bergembira di surga. Jadi emang kita harus bersyukur karena Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kita. Bersyukur bukan hanya sekali, kita senantiasa selalu bersyukur atas rahmat dan berkat yang dilimpahkan oleh Allah kita. Dan lebih-lebih Allah mengajak mau menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kan itu Pak Remi kan? Betul sekali. Itu Tapi secara praktis sebenarnya kan yang dibawa sama Tuhan Yesus itu sebenarnya kan ajaran kasih yang bisa diterapkan sehari-hari. ya, Dalam pengertian secara dari segi ilmu psikologis, ya ajaran-ajaran itu ya mendamaikan. Nah, ya. Yang dianut itu sebenarnya kan semacam ajaran pasifis. Pasifis itu kan ya orang yang suka damai lah. Itu ya bersumber dari ajaran Yesus ini. Kurang lebih menurut saya begitu. Damai, Ya. dan sejahtera. kan itu sebenarnya yang apa? Ya, kita kan sekarang dalam penantian masa Advent.
nanti kalau sudah sampai di Natal, kita bernyanyi itu apa? Damai, damai, damai bagi dunia, kan begitu. Iya. Ya kan itu selalu menjadi nyanyian yang apa? Allah mau menjadi manusia karena kasihnya yang luar biasa terhadap manusia. Dia mau menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus sendiri. Itu yang disebut dengan inkarnasi Allah menjadi manusia, ya, lahir dari perawan Maria, kan begitu. Jadi ini sesuatu yang harus kita syukuri sebagai orang beriman kepadanya sebenarnya, bahwa Allah itu sangat mencintai kita luar biasa. Dia mau menjadi manusia agar sama seperti kita. Dia rasakan apa dan dia kita dapat berinteraksi dengan dia. Bukan Allah kita yang jauh, yang apa? Bukan. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita panggil dengan Bapa. Kalau kita memanggil Bapa itu berarti kan ada sesuatu kedekatan yang luar biasa. Sekarang kita berbicara pulang kembali ke Santo Santa. Bahwa Santo Santa, Beata, Beato, dan martir. Terlebih-lebih martir. Kalau martir sebenarnya ini yang luar biasa. Ya. Bagi saya pribadi, orang-orang yang menjadi martir, dia menyerahkan hidupnya secara total kepada Allah. Tidak ada lagi buat dia untuk hidup itu, tetapi hidup itu melulu khusus buat Allah dia persembahkan. Sama seperti siapa itu? Junjungan kita. Yesus sendiri kan, sama seperti Yesus sendiri menyerahkan seluruh hidupnya. Buat siapa sebenarnya? Satu sebenarnya, menandakan ketaatannya yang luar biasa kepada Bapa. Ya, diserahkan kepada Bapa kembali. Kan? Tadi kita singgung masalah martir, yang kita katakan menyerahkan hidupnya secara total, tanpa ada yang tersisa kepada Allah. Sama seperti junjungannya dia, junjungannya kita, yaitu Yesus yang menyerahkan hidupnya secara total. Ya, di dalam penderitaan yang luar biasa kepada Allah. Demi cintanya kepada manusia. Beata itu artinya apa, Mas? Beato itu sebenarnya dari beatus yang dihormati. Santo dari sanctus yang kudus. Jadi beata sebenarnya orang yang hidupnya pada masa hidupnya laki-laki dan perempuan yang membaktikan hidupnya, kebajikannya, ya, nyata di dalam hidup, nyata di dalam lingkungan hidup, lihat kelihatan. Berarti, ada keistimewaan. Berarti kayak paus sama uskup sama romo biasa juga dihormati seperti itu formatnya? Melebihi, karena dia ada spesifikasinya, ada satu hal yang benar-benar, ya, ada satu hal yang benar-benar mungkin membuat dia menjadi istimewa di dalam tindakannya. Itu masalah beato. Kalau santo, santa sebenarnya orang dalam pandangan gereja ini, ya Pak Remi, ya, dalam pandangan gereja, orang gereja yang beranggapan bahwa dia sudah langsung melihat Allah di surga. Itulah santo. Yang kudus kan? Itu. Jadi untuk sampai kepada santo, ada beberapa tahap yang harus dilalui kan. Itu harus ada penyelidikan yang diajukan oleh uskup setempatnya dia di mana dia berada. Menyelidikkan wawancara, surat-suratnya dia. Ya semua komplit. Daftar hidup apanya, semua perjalanan hidupnya dia secara detail, baru bisa diproses nanti. Itu prosesnya kan di kepausan, ya Pak Remi, ya. Ya. Di kepausan. Itu ada buku, ya, buku orang-orang kudus. Ada. Ya ada ini, ada saya udah ini, tapi masih kurang tebal. Bukan kurang tebal. Tapi ini bagus. Jadi pegangan kita sebagai apa, ya, orang Kristen, orang Katolik sebenarnya ini untuk mengenal orang-orang kudus, bagaimana perjalanan hidup itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu yang mau sebenarnya mau membaca, ya, riwayat Santo, Santa, Beata, Beato, para martir, ya kita harus tahu sebenarnya apa perjuangan mereka.
Agar kita pun bisa dapat meneladani hidup mereka, kita harus baca sebenarnya. Ya, Jadi tujuan utama kita juga menjadi orang kudus juga. semua orang dipanggil kepada kekudusan. Dipanggil Allah kepada kekudusan. Orang-orang yang kudus sebenarnya termasuk kita sendiri. Kalau kita sudah melakukan kehendak Allah dengan tulus, dengan hati yang murni dan dengan hati yang jujur, kita pun disebut dengan orang kudus. Karena orang semua dipanggil Allah untuk menuju kepada kekudusan. walaupun tanpa penghargaan dari gereja misalnya. Ya, tetapi penghargaannya ini ada dari Allah. Yang penting kan Allah menghargainya semua dengan apa? Kerajaan surga menanti kita. Tujuan akhir hidup kita semua. Ya. Oke. Oke. Sekian dulu. Terima kasih. Lain kali kita lanjutin kembali. Ya. Tuhan Shalom. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Malam itu Yesus kan sempat minta cawannya untuk diambil. Oh iya. Pak Remi, mungkin bisa jelaskan. Artinya kan secara teologis ya, itu diartikan bahwa Yesus itu hadir baik sebagai Allah maupun sebagai manusia. Ya benar itu. Ketika dia aspek manusianya itu untuk sementara mengambil alih aspek ilahiannya, dia merasakan ketakutan seperti kita ini. Dan di situ dia bilang, ya biarkanlah cawan ini berlaku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Jadi seperti kayak doa salam Maria juga ya. Ya, Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ya. Ya. Itu persis. Jadi itulah Ada ketaatan total di situ. Ya, benar, karena ketaatan total. Teolog senior. Oh, teolog senior gitu. Belajar di mana aja emang? Wah, kayaknya udah Belajar pindah-pindah sih, seminari ya kayaknya. belajar sih. Saya belajarnya banyak di apa? Di Diarkara sebenarnya. Di Diarkara. Diarkara itu di mana? Di Cempaka Putih. Tuh, kuliahnya dulu Bung di Jakarta ya. Itu kuliah atau cuma kursus doang? Apa? Extension. 3 tahun. Bukan khusus, extension saya ambil. Extension. Sama Sekina beda. Oh beda, Skina mah di bawah, itu masih di ini. Kalau Ya, kalau itu kan udah kampus. Iya. Oh, itu kampus. Kalau di Jakarta kan sudah kampus. Kalau Tapi itu kan kayak khusus. sekolah teologi gitu. Iya, dosen-dosen doktor semua itu. Dosennya doktor, profesor semua. Jadi di Standar sana, inilah standar di Jakarta lah. ya, tapi dia di sana juga bukan hanya orang Kristen Katolik yang apa, dari Protestan, dari Islam masuk, Ya. tapi di apanya itu di apa teologi apa Filsafat. filsafatnya. Enak di sana belajar, kita belajar. Saya ambil yang malam ya, yang sore lah, yang sore ya, yang ambil yang sore. Enak kita. Waktu itu saya bilang naik metro mini dari Danmogot naik metro mini. Ya, itu kan masih darah muda. Belum nggak muda lagi sebenarnya sih, nggak muda lagi Pernah sebenarnya. nggak kalian baca yang ibu-ibu itu yang di Diarkara umur berapa dia waktu itu masuk? Yang lucu sekali itu yang Oh iya, dipanggil si 70 ya. Kendi. Iya. Iya kan? Dia bilang dikasih kartu mahasiswa katanya di ini di Metro Mini apa di. Jadi semua katanya dia dipelototin sama ini. Kok Oh, yang rekor itu Ya. S1 65 tahun, Iya, S2 iya. 70 tahun, S3 75 kan tahun. lucu kan jadinya kan itu di Diarkara itu kuliahnya. Iya. Emang di Diarkara ini aku bilang ya banyak loh Pak. Dari paroki semua banyak yang apa, yang di extensionnya benar-benar. Tapi kan nggak gitu terkenal sebenarnya. Kalau misalnya saya pribadi nggak tahu gitu. Ya ampun. Wah, ini filsafat terbaik di Indonesia UI aja kalah. Oh, Oh iya aja kalah bisa iya benar. Yang sekolahnya untuk pastor-pastor SD itu loh. Pantas saja Pastor SD kan pinter-pinter. Ini ya, mereka kuliahnya di Jakarta. di Diarkara semua itu. Itu filsafat universitas untuk kategori filsafat terbaik di Indonesia lah. Diarkara iya. Iya, makanya dosen-dosen dari Jakarta malah mayoritas ngajar di UI. Nyambinya ke UI. Karena mereka tamatan Roma sama Jerman semua. Mereka kan tamatan Jerman, Roma sama ada dari Amerika ya, Amerika satu lagi Berapa? apa? Ada. Jadi tiga ini sebenarnya paling apa?
dari yang tempatan Jerman sama dari Gregoriana ya, dari Roma, dari Vatikan. Ini sekarang pastor ya, teman saya sekolah ya, tapi umurnya masih di bawah saya. Di Carrara itu pastor Kristinus Mahulai, dokter itu yang saya bilang yang paling dalam 6 bulan 6 bahasa asing langsung bisa apa semua. Karena kerjanya juga belajar aja, Dan makan itu- semua sudah dikasih, Iya. sudah dicukupin semua. Akhirnya apa dia? Di stop belajar, nggak bisa belajar. Nggak boleh. Nggak Nggak boleh boleh. lanjut terus. Nggak bisa lanjut 1 tahun, stop. Iya. Kebanyakan kepintaran nanti. Nanti jadi kebanyakan bicara benar.